Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Ar-Risalah dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Lagi Lagi on On air, Air. iya, insyaallah. Ini kita lanjut ke Mhm. pembahasan, Fatur. Ya, tadi Mhm, sempat terputus ya iya, Iya, mengenai mengiringi jenazah tadi mhm. Ustadz. Tadi, Yang hukumnya sudah kita fardu bahas, Ustaz, ya. kifayah gitu iya Ustadz. betul. Kalau tuntunan lain gimana, Ustaz? Ya, pertama, di antara catatan juga yang harus Mhm, penting kita lakukan, bahwasanya ketika kita harus tahu dulu tentang keutamaan daripada mengiringi jenazah, Mhm, supaya mhm, kita semangat gitu. iya, betul. Kadang-kadang orang karena nggak tahu, ya Iya, makanya ada iya. pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang tadi. betul. Ngapain gitu ngikutin Ngapain? Nggak ngikutin apa orang yang faedahnya meninggal untukku gitu misalnya ya. gitu kan. Padahal Rasul SAW karena pentingnya Mhm, mengiringi jenazah ke kuburan itu, Mhm, beliau mengatakan man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah hatta mhm, yusalla alaihi, sampai dia ikut solat, mhm, mhm, mensolatkan jenazah tadi, iya, maka dia mendapatkan falahu qirat, mendapatkan satu qirat. Wa man mhm, syahidaha hatta tudfan falahu qiratan, dan barang siapa yang menyaksikan kemudian dia mengikuti sampai dia dikuburkan, mhm, maka mhm, dia mendapatkan dua qirat. Para sahabat bertanya, apa itu qirat? Qirat itu adalah umpama pahala yang diumpamakan sebesar satu gunung Uhud, iya, Uhud. satu Masya Allah. qirat. Kalau dua qirat berarti Mhm, dua gunung Uhud. Ya Allah. Itulah kemudian yang dimotivasi oleh Rasul agar kita seyogyanya Mhm, ketika ada berita di kampung kita mhm, mhm, atau di kampung tetangga yang memungkinkan untuk kita datangi, maka datangi saja. walaupun mhm. kita nggak kenal ya, Ustaz, ya. Iya, karena dia muslim. Hakul muslim Betul, ala muslim khamsun. Oh ya, Ya, bukan hak orang yang kenal gitu ya. bukan hak orang betul. yang kenal saja. Semua muslim Mhm, selagi memungkinkan bagi kita Mhm, untuk mendatanginya, maka sebaiknya didatangi untuk mendapatkan keutamaan tadi. Tapi memang tidak wajib ya. mhm, Sifatnya mhm, adalah fardu kifayah. Tapi itulah keutamaan orang yang mengiringi jenazah sampai mhm, kepada kuburnya, sampai dia mhm, dikebumikan. Dia dapatkan pahala yang besar di mhm, situ. mhm. Nah, ini catatan yang kedua setelah hukum tadi kan. iya, Kemudian yang ketiga, yang penting kita ketahui bahwasanya membawa jenazah, mengiringi jenazah itu hendaklah dengan bersegera. mhm, Hmm, Ya, bersegera, bukan diperlambat dan bukan terlalu cepat, sedang-sedang saja. mhm, Syekh mhm, Utsaimin ketika dia menjelaskan tentang dua dua landasan, yang mhm, menjelaskan yang pertama, hadis Rasul mengatakan asri'u bil janaiz, ya bersegeralah kalian di dalam mengurus jenazah. mhm. iya, Ada sebagian memahami segera dengan Cepet gitu ya. cepat kali begitu kan. Nah, di satu sisi ada mengatakan jangan terlalu Cepat cepat-cepat gitu ya. begitu mhm, kan. Itu lambat sekali. Maka iya, Syekh Utsaimin ketika mengkonversi dua hadis ini tadi, beliau Mhm. mengatakan maksudnya adalah sedang-sedang Yang begitu, biasa yang lah iya, gitu biasa. ya. Tidak terlalu lambat kali dan tidak terlalu cepat, Ustaz, cepat ya. Cepat. sekali. Mhm, Makanya bahasanya segera, disegerakan. Nah, mhm, jadi membawa jenazah itu sebaiknya tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. iya, Ya. Jadi dibawalah dengan gaya orang yang ingin, gimana kalau bahasa kita ya, tidak terlalu cepat dengan berlari, tidak sampai berlari, Mhm, dan tidak lambat seperti yang sebagian orang lakukan, lambat sekali begitu kan. Bahkan ada mhm, satu tapak nanti mereka berhenti dulu membacakan mhm, ada Alfa zikir-zikir, zikir-zikir langkah tertentu. lagi satu langkah, berhenti lagi. Nah, itu terlalu lambat ya. Mhm, Jadi membawa dengan segera mhm, seperti kita ingin mengejar sesuatu begitu. iya, mhm, Tapi bukan berlari. menyegerakan sesuatu. Menyegerakan itu Iya. maksud menyegerakan tadi. Karena Tadi Ustadz menyinggung masalah zikir, Ustadz, ya. Satu langkah iya, baca Al-Fatihah misalnya. Satu iya. langkah lagi baca ini ini ada tuntutan nggak, Ustadz? Ya, tidak ada tuntunan dari Tidak Rasulullah ada. SAW dan itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Mhm, Ada memang banyak banyak hal-hal yang kadang-kadang yang mhm, berkaitan dengan masalah mengiringi jenazah mhm, juga mhm, iya, itu dilakukan tapi tidak ada landasan dan itu dikhawatirkan mhm, ya akan rusak ibadahnya mhm, ya, akan iya, jatuh ke dalam kebid'ahan. Salah mhm, satunya tadi itu berzikir ya kan. iya, iya, heeh, Langkah satu satu kali langkah, nanti mhm, mereka berhenti, bahkan baca Al-Fatihah, kemudian berhenti lagi, langkah satu langkah lagi membaca Al-Fatihah gitu. mhm, mhm, Itu tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. sallallahu Nah, alaihi karena wasallam. kalau itu ada, pasti dilakukan oleh para sahabat, ya, Mhm, mhm, pasti dilakukan oleh orang-orang salaf terlebih dahulu, gitu. iya, Tapi itu tidak dilakukan. Bahkan jelas hadisnya mengatakan asri'u bil janaiz, mhm, bersegeralah dalam mengurus jenazah. Fa in mhm, kanat salihatan, kalau seandainya jenazah tadi adalah jenazah yang soleh, qarabtumuha ilal khair. Itu merupakan kebaikan yang kalian segerakan. mhm, mhm, Fa in kanat ghaira dzalika, kalau seandainya pun jenazah tadi tidak termasuk golongan orang soleh atau mhm, yang mungkin tidak baik iya, begitu,
Maka fasyarran tadaunahu an riqabikum. Maka itu adalah keburukan yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian. Nah, jadi memang bersegera untuk membawa jenazah. Ketika dia sudah disolatkan, langsung saja dibawa ke kuburan. Iya. Itu yang ketiga, harus disegera. Kemudian juga catatan yang keempat, ya hendaknya orang yang mengiringi jenazah itu berada di belakang jenazah. Oh, di belakang Ustaz. Terlebih lagi apabila mereka mengendarai kendaraan, bukan di depan. Ya, kenapa? Karena hadisnya mengatakan ittiba'ul janaiz, mengikuti gitu ya. jenazah. Mengikuti begitu. saya. Bukan mendahului ya. Bukan mendahului jenazah. Itu pendapat yang kuat insyaallah. Heeh. Nah, Nah, Ustadz, tentang mengiringi jenazah juga nih, Ustadz. Ada yang memakai keranda dengan Iya, keranda. tertutup, Ustadz. Baik itu di apa namanya? Dipanggul gitu Dipanggul, ya, digotong gitu, ataupun juga memakai roda gitu, Ustadz. Nah, apakah ada tuntunannya untuk menutup atau juga kalau saya lihat di negara seperti Saudi gitu, Ustadz, ya terbuka saja kelihatan gitu, Ustadz. Nampak gitu ya, nggak perlu pakai keranda. Iya, heeh. wallahu taala alam, masalah menutup jenazah di keranda itu saya tidak tahu gimana ininya, larangan atau perintahnya tidak ada memang. Yang dibicarakan oleh para ulama itu justru masalah penutupnya itu apa. Ya, kadang-kadang kan banyak yang menggunakan penutup pakai kain hijau, Ada kemudian tulisan. dituliskan lafaz-lafaz Al-Qur'an misalnya, kan. Maka ini yang jadi catatan para ulama, katanya tidak boleh. Ya, karena itu termasuk sesuatu yang ukulu di dalam Agama gitu ya. melakukan ritual jenazah tadi. Ya diadakan seadanya saja begitu. Kalau memang perlu ditutup, ya ditutup dengan maksud untuk supaya tidak menyingkap jenazah gitu kan, tidak menyingkap jenazah. Tapi kalau ditutup dengan kain yang kemudian ada tulisan-tulisan dan apalagi diyakini misalnya memiliki keutamaan dan sebagainya, maka ini tidak perboleh. Ya. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik. Ada lagi, Apalagi Bro, ya? pakai bunga Ya, gitu ya. banyak itu memang. Ini yang pakai bunga nih Ustaz ya. Mm-mm. Di masyarakat kita ya, nggak usah jauh-jauh, mungkin tetangga kita juga kayak gitu kan. Itu kalau mengiringi jenazah atau ya sebagian kan ada mendahului untuk mengarahkan lah istilahnya. Iya. Itu lempar bunga Ustaz. Baik pun kadang misalnya jenazahnya dimasukkan mobil, yang 1-2 di mobil itu lempar-lempar bunga tertentu seperti itu. Kalau duit senang ya. Jarang. Itu Tapi kebanyakan kalau di luar muslim mungkin duit ya ataupun apa gitu. Jadi kaidahnya begini sebetulnya kalau kita beragama itu, lakukan yang ada contohnya yang disunahkan Rasul, maka selain daripada itu tinggalkan. Iya. Nah, itu kaidah yang harus kita lakukan dalam beribadah, khususnya ibadah ya. Ya, karena perkara-perkara ibadah itu kaidahnya jelas. Al-aslu fil ibadah haram. Asal dari satu ritual ibadah itu haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Ya, sampai ada dalil yang memerintahkannya. Kita tidak bisa sembarangan melakukan sholat misalnya 6 rakaat misalnya gitu atau 5 rakaat. Tidak bisa walaupun menurut kita itu baik gitu. Kecuali ada perintahnya. Karena asal dari ibadah itu adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkan ibadah itu diperintahkan ya, atau dicontohkan paling tidak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, kalau tidak ada ya jangan dilakukan. Itu aja kaidah yang paling mudah. Nah, makanya kalau para ulama mengatakan ibadah yang tidak dicontohkan itu ya perkara muhdas, perkara bid'ah begitu. Ya, karena bid'ah itu kan berkaitan dengan masalah agama. Kalau masalah urusan dunia itu lain lagi. Ya, itu tidak ada dilarang mau berinovasi sebanyak apapun, membuat penemuan-penemuan apapun dalam masalah dunia itu bebas. Ya, hur kita. Tapi dalam masalah ibadah sebaiknya memang harus ada contohnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi termasuk dalam masalah jenazah tadi yang dicontohkan Rasul adalah beliau memerintahkan asri'u bil janaiz tadi pertama. Bersegera ya untuk membawa jenazahnya. Dan tidak ada tambahan-tambahan yang dilakukan oleh Rasul ketika membawa jenazah. Rasul kan banyak menguburkan para jenazah, para sahabat juga, ya, para tabi'in. Tapi tidak ada satupun yang dilakukan seperti yang kita lakukan. Ya, seperti yang sebagian dari kita melakukannya. Seperti tadi melempar bunga, ya, apalagi misalnya lempar duit kan. dan itu dikhawatirkan termasuk ke dalam niyahah. Niyahah itu budaya-budaya yang dilakukan dari luar Islam gitu. Saya juga pernah nonton ya Ustaz ya di YouTube tradisi hidu
tradisi Hindu ketika proses untuk membakar itu kan. Iya. Jadi kan diantar gitu. Itu lempar kayak gitu juga gitu. Ya Berarti makanya tadi kalau tidak ada contoh dari agama kita nggak usah dilakukan karena bisa jadi itu serapan-serapan dari budaya lain, budaya luar Islam, kemudian masuk jadi tradisi Islam dan dianggap sebagai agama. Ini tidak benar gitu. Ya. Dan itu tidak kita pungkiri banyak yang seperti itu kan. Nah, makanya selamatnya adalah kita berjalan melakukan ibadah ini sesuai saja dengan apa yang dikatakan Rasul, kemudian dijelaskan oleh para sahabat, tabi'in, dan itu semua kita dapatkan dari penjelasan para ulama-ulama kita gitu. Wallahu ta'ala. Nah, Ustadz, ada nggak perbedaan atau fadilah khusus untuk yang mengiringi? Misalkan kalau sholat kan barang siapa yang menyolatkan jenazah lebih banyak maka kebaikan untuk si mayit ada gitu Ustaz. Tapi kalau mengiringi ada nggak Ustaz? Lebih banyak yang mengiringi maka untuk kebaikan si mayit juga lebih banyak gitu Ustaz. Sejauh yang saya ketahui tidak ada. Ya, tapi kalau sholat memang ada. Sholat itu disebutkan dalam beberapa hadis walaupun beda-beda riwayatnya. Ada yang mengatakan Rasul mengatakan jika seorang mayit misalnya disolatkan oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mendoakan untuk si mayit, maka insyaallah insyaallah dia akan mendapatkan syafaat untuk itu. Ada yang dalam riwayat lain mengatakan 100 orang begitu. Tapi intinya semakin banyak orang yang mensolatkan, semakin banyak orang yang mendoakan, maka itu adalah kebaikan untuk si mayit tadi. Nah, soal apakah banyak orang yang mengiringi itu akan memberikan syafaat kepada si mayit, wallahu ta'ala tidak ada. Sejauh yang saya ketahui tidak ada gitu. Baik. Baik Ustadz, setelah mengiringi ini sebelum menguburkan Ustadz. Ini masalah kuburannya juga nih Ustadz. Apakah boleh Ustadz dikuburkan misalkan atau bagaimana sunahnya nanti dia dikuburkan di belakang rumah misalkan. Enggak apa namanya? Di kuburan gitu. Enggak di kuburan secara umum gitu. Nggak perlu diiringi ya. Apakah boleh atau sebetulnya sunahnya seperti apa nih Ustaz? Sunnahnya kaum muslimin hendaknya dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Itu disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Beliau menjelaskan bahwasanya al-aula yang lebih prioritas adalah menguburkan kaum muslimin di tempat perkuburan kaum muslimin. Ya, itu lebih baik. Oke, gitu. Baik. Ya, Tapi Masya Allah. tidak apa-apa Ustaz kalau di belakang rumah gitu ya. Ya, sebetulnya ya tadi kita katakan ya, kalau kita sudah tahu yang mana yang terbaik, sebaiknya yang seperti itu jangan kita lakukan begitu. Karena kalau hukum kadang-kadang kita tidak mengerti, ada khilaf di situ kan. Ya. Terlalu dalam di situ saya tidak paham apakah diperbolehkan atau tidak, atau saya belum baca masalah boleh atau tidak menguburkan mayit di luar pemakaman, di luar pemakaman kaum muslimin. Tapi dari yang saya baca itu adalah mayoritas para ulama menganjurkan untuk menguburkan mayit di pemakaman kaum muslimin. Baik, gitu. Masya Allah. Insya Allah Karena juga ini ya, kita khawatir menjadi satu yang kedepannya, kedepannya kita melihat. Kalau misalnya setiap orang dikuburkan di tanahnya masing-masing, nanti kan akan ada bertentangan dengan masalah ini. Sholat itu kan tidak boleh menghadap ke kuburan. Ya. Sholat itu tidak boleh di dekat dengan kuburan, ya kan? Jadi kalau seandainya nanti orang misalnya di perumahannya ada kuburan, kan jadi haraj dia, jadi masalah dia mau sholat di situ, ada kuburan gitu. Dan dikhawatirkan akan menjadi ta'zim tersendiri, ta'zim khusus bagi kubur tadi, kubur yang satu tadi misalnya gitu. Tapi kalau dia di pemakaman kaum muslimin, maka dia sudah jelas itu adalah kuburan begitu. Itu adalah kuburan kaum muslimin dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala. Insyaallah di minggu depan kita akan lanjutkan ya. Masalah kuburan masalah kuburan dan juga menguburkan belum juga Ustaz nih ya. Baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, alhamdulillah ya, ilmu mudah-mudahan kita dapatkan untuk kehidupan kita. Kita ucapkan terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan. Ya, dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, akhir kata saya Fatur Rahman dan saya Nasriyadi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.